Oke, sebelum masuk ke konsep induksi matematika, kalian pasti pernah melihat atau bermain efek domino. Nah, permainan tersebut ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sugama Maskar pada mata kuliah teori bilangan. Materi kali ini yaitu mengenai induksi matematika. Tujuan materi induksi matematika secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep induksi matematik. Dan yang kedua, mahasiswa mampu membuktikan suatu pernyataan matematis dengan menggunakan induksi matematika. Apa itu induksi matematik? Pada Barton 2010, induksi matematika adalah cara dalam membuktikan bahwa suatu pernyataan tertentu berlaku untuk setiap bilangan asli. Oke, sebelum masuk ke konsep induksi matematika, kalian pasti pernah melihat atau bermain efek domino. Nah, permainan tersebut ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari kali ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama perhatikan video berikut ini. Setelah kita mengamati video tersebut, efek domino dapat terjadi apabila seluruh domino ada dan terpasang dengan baik. Akibatnya, untuk memastikan seluruh domino terpasang, kita bisa asumsikan domino ke K terpasang, dan apabila berdasarkan asumsi tersebut, kita bisa tunjukkan domino selanjutnya atau K plus 1 domino juga terpasang, dapat kita simpulkan seluruh domino terpasang dengan baik dan efek domino dapat terjadi. Konsep tersebut disusun dengan sistematika yang baik menjadi beberapa langkah berikut. Langkah ini dilakukan untuk mengecek keberadaan keseluruhan domino. Terdapat 3 langkah untuk menunjukkan efek domino. Langkah pertama atau langkah awal, kita perlu tunjukkan bahwa terdapat domino awal untuk memulai efek domino. Kemudian, langkah kedua atau hipotesis induksi, asumsikan terdapat domino pada baris yang ditentukan, misal baris ke K. Selanjutnya, yang ketiga, langkah induksi, buktikan bahwa domino pada baris selanjutnya, K plus 1, ada berdasarkan asumsi sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, berikut komponen pembuktian induksi matematik. Yang pertama, ada langkah dasar, yaitu kita perlu membuktikan bahwa pernyataan-pernyataan awal benar. Kita cukup membuktikan bahwa N sama dengan 1 betul. Kemudian yang kedua, langkah hipotesis induksi. Asumsikan bahwa juga benar untuk pernyataan lain, misalnya pernyataan ke K atau N sama dengan K. Terakhir, langkah induksi, yaitu kita perlu buktikan bahwa pernyataan selanjutnya juga benar, yaitu pernyataan N sama dengan K plus 1 berdasarkan pernyataan sebelumnya. Untuk mempermudah memahami materi ini, kita mulai dari contoh pertama pembuktian induksi matematika. Oke, berikut permasalahan induksi matematika yang akan kita buktikan. Yang pertama, buktikan untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1, bahwa pernyataan 6 pangkat N dikurang 1 habis dibagi 5. Oke, kita buktikan melalui ketiga langkah induksi matematika. Langkah pertama, kita akan tunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Baik, kita lihat. Kita punya pernyataan 6 pangkat N dikurang 1. Kemudian kita substitusikan N sama dengan 1, sehingga kita punya 6 dikurang 1, yaitu 5. Pada bagian ini, kita dapat tunjukkan bahwa 5 habis dibagi 2, sehingga benar untuk langkah pertama. Oke, lanjut ke langkah kedua, yaitu hipotesis induksi. Kita akan buktikan bahwa pernyataan ke N sama dengan K juga benar. Pernyataan N, 6 pangkat N sama dengan 1. Kita substitusikan K sehingga kita punya asumsi pernyataan 6 pangkat K sama dengan 1 habis dibagi 5. Ini hipotesis induksi, sehingga kita perlu buktikan pernyataan yang selanjutnya.
Selanjutnya, langkah ketiga, yaitu langkah induksi, kita akan buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar berdasarkan hipotesis induksi sebelumnya. Oke, kita akan buktikan. Pernyataan 6 pangkat K plus 1 dikurang 1 habis dibagi 5. Pertama, kita manipulasi terlebih dahulu berdasarkan properti dari eksponensial, yaitu menjadi 6 pangkat K dikali 6 pangkat 1 dikurang 1. Oke, kita ubah 6 pangkat 1 menjadi 5 tambah 1, sehingga kita punya nilai distributifnya yaitu 6 pangkat K dikali 5 ditambah 6 pangkat K dikurang 1. Nah, kita akan tunjukkan bahwa pernyataan ini habis dibagi 5. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama, jelas bahwa 6 pangkat K dikali 5 habis dibagi 5, karena ada angka 5 di situ. Kemudian, pernyataan untuk 6 pangkat K dikurang 1 juga habis dibagi 5. Kenapa? Karena berdasarkan hipotesis induksi sebelumnya, kita perlihatkan bahwa 6 pangkat K dikurang 1 habis dibagi 5. Sehingga, karena dua pernyataan habis dibagi 5, 6 pangkat K dikali 5 ditambah 6 pangkat K dikurang 1 juga habis dibagi 5. Sehingga terbukti bahwa pernyataan tersebut habis dibagi 5. Mari kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Kita akan buktikan untuk setiap bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1, pernyataan 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurang 1 habis dibagi 9. Oke, kita mulai pembuktian dari langkah pertama. Kita akan menunjukkan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Berikut pernyataannya, 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurang 1. Kita substitusikan untuk N sama dengan 1, sehingga pernyataannya menjadi 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 dikurang 1. Hasilnya adalah 25 ditambah 3 dikurang 1. Hasil akhirnya adalah 27. 27 habis dibagi 9, sehingga benar untuk langkah pertama. Kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu hipotesis induksi. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan ke N sama dengan K benar. Pernyataannya adalah 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurang 1. Kita substitusikan N sama dengan K. Sehingga kita asumsikan pernyataan 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 betul. Oke, kita lanjutkan ke langkah terakhir atau langkah induksi. Kita akan buktikan bahwa N sama dengan K plus 1 benar berdasarkan hipotesis induksi sebelumnya. Baik, kita mulai. Pernyataannya adalah 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurang 1. Kita substitusikan terlebih dahulu N sama dengan K plus 1. Sehingga pernyataannya menjadi 5 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 3 dikali K plus 1 dikurang 1. Oke, solusinya adalah ini pernyataannya saya ulangi, yaitu 5 pangkat 2 dikali K plus 1 ditambah 3 dikali K plus 1 dikurang 1. Kemudian kita ubah menjadi pernyataan berikut. 5 pangkat 2K plus 2 ditambah 3K plus 3 dikurang 1. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ubah kembali bentuk pangkatnya menjadi 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2 ditambah 3K ditambah 3 dikurang 1. Langkah selanjutnya adalah kita memanipulasi 5 pangkat 2K menjadi 5 pangkat 2K ditambah 3 dikurangi 1. Sehingga bentuk pernyataannya menjadi sebagai berikut. Oke, saya akan jelaskan pernyataan ini. Yang pertama adalah 25 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 merupakan hasil manipulasi sebelumnya. Nah, untuk mengeliminasi 25 dikali 3K, sehingga kita perlu mengurangkan dengan negatif 75K. Selanjutnya untuk mengeliminasi 25 dikali negatif 1, kita perlu menambahkan 25 di situ. Sehingga pernyataannya tidak berubah. Oleh karena itu, bentuk pernyataan terakhirnya adalah seperti ini. Oke, selanjutnya kita selesaikan pernyataan tersebut menjadi 25 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 dikurang 72K ditambah 27. Nah, saya akan tunjukkan bahwa pernyataan ini habis dibagi 9. Kita lihat satu persatu. Oke, jadi ini pernyataan terakhirnya saya ulangi, yaitu 25 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 dikurang 72K ditambah 27. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah 25 dikali 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1. Pernyataan ini habis dibagi 9.
Karena 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurang 1 habis dibagi 9 berdasarkan hipotesis induksi. Ingat, berdasarkan hipotesis induksi. Kemudian 72K atau 72-nya habis dibagi 9, sehingga 72K juga habis dibagi 9. Kemudian 27 habis dibagi 9 juga, sehingga keseluruhan pernyataan tersebut habis dibagi 9. Oleh karena itu, terbukti bahwa pernyataan tersebut habis dibagi 9. Lanjut ke contoh terakhir atau contoh ketiga. Kita akan buktikan untuk bilangan bulat N lebih besar sama dengan 1. Kita akan buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai N berlaku N dikali N plus 1 per 2. Oke, kita mulai dari langkah pertama. Kita akan tunjukkan bahwa pernyataan tersebut betul untuk N sama dengan 1. Kita substitusikan 1 kepada pernyataan tersebut, sehingga hasilnya sebagai berikut, yaitu 1 dikali 1 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya adalah 1, sehingga pernyataan tersebut betul untuk langkah pertama. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu hipotesis induksi. Kita akan asumsikan bahwa pernyataan ke N sama dengan K betul. Pernyataannya sebagai berikut. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai N sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Kita substitusikan N sama dengan K, sehingga pernyataannya menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K sama dengan K dikali K plus 1 per 2. Oke, kita akan lanjutkan ke langkah terakhir, yaitu langkah induksi. Kita akan tunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 dibagi 2. Oke, kita buktikan satu persatu. Yang pertama adalah pernyataannya 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai K ditambah K plus 1. Kita kelompokkan K suku pertamanya terlebih dahulu. Kita tahu bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan seterusnya sampai K adalah K dikali K plus 1 per 2. Hal tersebut berdasarkan hipotesis induksi sebelumnya. Nah, kemudian kita tambahkan dengan K plus 1 yang akan kita buktikan. Nah, kita akan buktikan bahwa pernyataan ini sama dengan pernyataan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Oke, kita lanjutkan. Gunakan persamaan pada hipotesis induksi tersebut. Kita jumlahkan pernyataan tersebut. Sehingga hasil akhirnya adalah K dikali K plus 1 ditambah 2 dikali K plus 1 per 2 dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah kita faktorkan dengan K plus 1 sehingga menjadi K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Perhatikan bahwa pernyataan K plus 1 dikali K plus 2 per 2 sama dengan K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 per 2. Oleh karena itu, pernyataan tersebut terbukti menggunakan induksi matematik. Sekarang kalian telah memahami materi induksi matematika. Oke, saya review sedikit. Jadi, materi induksi matematika digunakan untuk membuktikan pernyataan matematika dengan domain bilangan asli. Kemudian, komponen pembuktian induksi matematika terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, langkah dasar, kita membuktikan bahwa pernyataan tersebut benar untuk N sama dengan 1. Kemudian langkah kedua yaitu hipotesis induksi, yaitu kita mengasumsikan bahwa pernyataan benar untuk N sama dengan K. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah induksi, kita membuktikan bahwa pernyataan selanjutnya atau pernyataan ke N sama dengan K plus 1 juga betul berdasarkan asumsi sebelumnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Kuliah Teknokrat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.
above you. I hate the sight of you.